wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Disimak baik-baik ya video pembelajaran dari Ibu. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, menganalisis proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa barat melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tetapi, jauh sebelum itu, ada hal yang melatar belakangi mengapa bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Pasti kalian semua sudah pada tahu ya gambar di samping ini adalah gambar apa? Iya, benar sekali. Gambar di samping ini adalah gambar rempah-rempah. Jadi, yang melatar belakangi bangsa barat datang ke Indonesia adalah adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah, salah satunya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi daya tarik kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat menipis. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Tujuan yang kedua yaitu motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory, yang merupakan motivasi bangsa barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Gold yang artinya emas, yang identik dengan kekayaan, Glory artinya kejayaan bangsa, dan Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk mengajarkan agama Nasrani ke Indonesia. Ketiga adalah revolusi industri. Revolusi industri terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 yang merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia, di mana penemuan mesin uap memudahkan bangsa barat untuk melakukan perjalanan. Perahu mesin uap merupakan penemuan yang sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Selain itu juga adanya kompas yang memicu bangsa barat untuk melakukan petualangan ke berbagai negara. Nah, kita akan kembali membahas bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Pertama, kita akan membahas bangsa Portugis. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun usahanya gagal. Kemudian, Portugis akhirnya mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dari Malaka di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng Sao Paulo atau benteng Gama Lama dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen atau Katolik dengan tokohnya yang terkenal ialah Francisco Xaverius. Selanjutnya, ekspedisi bangsa Spanyol ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis sampai ke Indonesia atau Maluku segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan pada tanggal 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cebu, Filipina.
Rombongan Magelhan diterima baik oleh Raja Cebu sebab pada waktu itu Cebu sedang bermusuhan dengan Macetan. Persekutuan dengan Cebu ini harus dibayar mahal oleh bangsa Spanyol sebab dalam peperangan ini Magelhan terbunuh. Dengan meninggalnya Magelhan, ekspedisi bangsa Spanyol dilanjutkan di bawah pimpinan Sebastian del Cano. Usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah dengan melewati Kepulauan Cagayan dan Mindanao akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang pada saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan bangsa Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Spanyol dan Portugis. Sebelum terjadinya perang besar, akhirnya diadakan Perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529 yang isinya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Selanjutnya adalah ekspedisi bangsa Belanda ke Indonesia. Pada tahun 1595, Belanda memulai pelayarannya menuju ke Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan sampailah ke Banten. Pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad. Kedatangan rombongan Cornelius de Houtman ini pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun, karena sikapnya yang kurang baik sehingga orang Belanda diusir dari Banten. Rombongan kedua dari negara Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Van Werwijk dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November tahun 1598. Sementara itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Keberhasilan Van Eyck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya, terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Nah, setiap kongsi dagang bersaing secara ketat. Di samping itu juga mereka harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat kenyataan yang seperti itu, Alden Barneveld menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur. Lalu pada tahun 1602, secara resmi terbentuklah Vereniging Oost-Indisch Compagnie atau VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. Nah, tujuan dibentuknya VOC adalah yang pertama untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Yang kedua, untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama negara di Eropa maupun bangsa-bangsa di Asia. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor. Bangsa barat selanjutnya yang datang ke Indonesia adalah bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui oleh Magellan. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melalui jalur yang sama. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai tahun 1604. Menurut catatan sejarah,
Sejak pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1604, EIC mendirikan kantor-kantor dagangnya. Di antaranya ada di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Jepara, dan di Makassar. Walaupun demikian, armada Inggris tidak mampu menyaingi armada dagang barat lainnya, seperti Belanda. Mereka akhirnya memusatkan aktivitas perdagangannya di India. Mereka berhasil membangun kota-kota perdagangan seperti di Madras, Kalkuta, dan Bombay. Itulah tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahami materi dengan baik dan ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.